Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Ramadan Akbar. Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berada di hari ke-20, hari terakhir 10 hari kedua Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia hingga kita dapat menyempurnakan puasa tanpa suatu halangan apapun. Sejak sebelum subuh tadi pagi, bahkan ada juga yang sejak lepas taraweh tadi malam, para pencahari Tuhan sudah memasuki masjid dan menempati biliknya masing-masing di dalam masjid untuk iktikaf di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Selama 10 hari terakhir mereka akan memutuskan segala urusan duniawi yang bersifat kebendaan dan hanya akan fokus pada urusan ukhrawi, taqarrub ilallah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Iktikaf adalah mengasingkan diri atau terikat pada sesuatu. Menurut terminologi Islam, iktikaf artinya menyendiri di masjid dengan niat menjalankan iktikaf sambil berpuasa. Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya. Hadis riwayat Bukhari. Iktikaf sebagaimana halnya puasa juga ditemukan di agama-agama lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126 tertulis, wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim mushola wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti litaifina wal akifina wa ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah itu sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, dan jadikanlah tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat salat, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku, dan yang sujud. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan orang yang beriktikaf. Ia berdiam diri dari dosa-dosa dan dialirkan baginya kebaikan seperti orang yang melakukan semua kebaikan. Barang siapa yang mengasingkan diri untuk iktikaf dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kanjul Umal. Kapan iktikaf harus dimulai? Iktikaf dimulai pada pagi hari tanggal 20 Ramadan setelah subuh. Seperti diketahui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 10 hari, maka periode 10 hari akan dapat digenapi jika dimulai pada pagi hari tanggal 20 Ramadan. Jika Rasulullah hendak iktikaf, beliau salat subuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat iktikafnya dan beliau memerintahkan untuk dibuatkan bilik kecil, maka dibuatlah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2007. Di mana iktikaf harus dilaksanakan? Tempat yang ideal untuk melakukan iktikaf adalah di masjid jami, yaitu masjid yang biasa dilakukan salat Jumat
sehingga kita dapat menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah dan juga salat Jumat tanpa harus meninggalkan masjid. Al-Quran memerintahkan untuk menjalankan itikaf ketika kamu beritikaf di dalam masjid-masjid. Surat Al-Baqarah ayat 188, karena masjid adalah tempat khusus untuk mengingat dan beribadah kepada Allah. Dan sunnah juga mendukung pelaksanaan itikaf di dalam masjid. Apa saja amalan khusus selama itikaf? Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza daholal asru sadda mi'jarahu wa ahya lailahu wa aiqada ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarung beliau, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, dan membangunkan keluarga beliau untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari bab keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita harus mengikuti semangat Rasulullah SAW ini, tetapi tentu saja setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda. Jadi kita harus melakukan amal sesuai dengan kemampuan kita. Lakukanlah apa yang kita bisa. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Lalu beliau bersabda, beramalah sesuai kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Selain salat fardu, salat tahajud, dan salat-salat nafil lainnya, berikut beberapa amalan yang bagus untuk diamalkan selama iktikaf. Pertama, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kedua, memperbanyak istighfar dan sholawat kepada Nabi SAW. Ketiga, membaca Al-Quran secara mendalam beserta terjemahan dan tafsirnya. Keempat, mempelajari kehidupan Hadrat Rasulullah SAW. Kelima, mempelajari kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Keenam, mempelajari arti dan terjemahan salat. Ketujuh, membaca buku-buku Islam dan jemaat, khususnya kehidupan Rasulullah SAW dan tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud dan para khalifahnya. Kedelapan, berupaya menghilangkan kebiasaan buruk, ghibah, gosip, malas salat tepat waktu, dan lain-lain. Kesembilan, meningkatkan perbuatan baik, mengerjakan ibadah nafal, fokus pada Al-Quran, sabar, dan lain-lain. Kepada para pencahari Tuhan, kepada mu'takifin dan mu'takifat, selamat menjalankan itikaf. Insya Allah saudara-saudara akan mendapatkan yang saudara-saudara cari. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mendapatkanmu, menjumpaimu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.